Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi UTS tentang mata kuliah keterampilan dasar konseling. Nama saya Amirul Laili, NIM 223810910661. Prodi BKPI kelas A, Fakultas Tarbiyah IAIN Madura. Nah, di sini saya mempunyai kelebihan, yaitu yang pertama ramah, bersahabat, yang ketiga pendengar yang baik, dan kekurangan saya itu pemalu, pemalas, kurang pandai public speaking. Nah, cara untuk memperbaiki kelemahan saya itu saya harus memiliki sifat percaya diri. Kenapa? Karena sifat ini yang bisa mengatasi kekurangan yang saya miliki dengan cara berlatih untuk menghadapi kekurangan yang saya miliki. Dan saya harus bisa memahami diri. Nah, setelah saya memahami diri, kemungkinan saya bisa mengetahui apa yang harus saya memperbaiki dan perubahan apa yang harus saya dilakukan. Nah, sikap konselor yang ada pada diri saya, yaitu yang pertama ramah. Nah, ramah yang dimaksud yaitu mempunyai sopan santun dan perhatian terhadap konseling. Saat saya menghadapi seseorang konseli, nah, seakan saya harus mempunyai sopan santun dulu dan perhatian terhadap konseli. Yang kedua, bersahabat. Nah, bersahabat itu sangat penting dalam menjalani hubungan konseling yang baik, membuat klien merasa nyaman untuk mengungkapkan masalah pada dirinya. Nah, kita harus bersahabat dulu biar seseorang konseli ini mengungkapkan masalahnya kepada seorang konselor. Opening. Nah, opening adalah keterampilan atau teknik untuk membuka atau memulai komunikasi dan hubungan konseling. Nah, contohnya menyambut kehadiran seseorang konseli, mempersilakan duduk dan membahas topik yang netral. Attending. Nah, attending adalah keterampilan konseling yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada konseli agar konseli merasa dihargai dan terbina suasana yang kondusif sehingga konseli bebas mengekspresikan atau mengungkapkan tentang apa saja yang ada dalam pikiran, perasaan atau tingkah lakunya. Nah, contohnya ekspresi muka dan kontak mata. Nah, acceptance. Nah, acceptance ini merupakan teknik yang digunakan konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman terdapat hal-hal yang dikemukakan. Nah, contohnya menganggukkan kepala menunjukkan bahwa seorang konselor mendengarkan atau memahami perkataan konseli. Restatement. Nah, restatement ini merupakan teknik dasar komunikasi dalam konseli yang berarti pengulangan pernyataan konseli. Nah, contohnya ada seseorang klien yang berkata, sebenarnya saya ingin duduk di depan, Pak. Tetapi semenjak saya terlambat, rasanya mustahil buat saya untuk duduk di depan lagi. Nah, seseorang konselor menjawab, sering terlambat. Maksud dari pengulangan kata pernyataan tersebut yaitu di seorang konselor yang mengucapkan sering terlambat. Reflection of feeling. Nah, reflection of feeling ini adalah teknik yang digunakan konselor untuk menyatakan kembali pernyataan klien dengan kata-kata yang ada di balik atau di belakang pernyataan klien. Contohnya, Pak, saya berusaha untuk bangun pagi, tetapi semakin saya bangun pagi, semakin banyak pula kerjaan rumah yang orang tua saya bebankan kepada saya. Konselor menjawab, sepertinya kamu kurang suka dengan perlakuan orang tua. Nah, clarification. Nah, clarification adalah
teknik yang digunakan untuk mengungkapkan kembali isi pernyataan konsili dengan menggunakan kata-kata baru. Contohnya, ada seorang klien, dulu memang Pak, sebanyak apapun pekerjaan rumah yang orang tua saya bebankan kepada saya kerjakan dan saya tidak pernah terlambat masuk kelas. Nah, itu dikarenakan sekolah saya dulu jaraknya dekat dari rumah. Nah, konselor menjawab, singkat kata, orang tuamu itu mengira bahwa sekolahmu itu masih sama dengan jarak sekolah yang dulu. Parafrasing. Nah, parafrasing adalah kata-kata konselor untuk menyatakan kembali esensi dari ucapan seseorang konseli. Nah, klien, contohnya, klien, dengan keadaan seperti ini saya khawatir Pak akan turunnya nilai akademik saya. Pada sebentar lagi ujian akhir sekolah akan berlangsung, tetapi sulit bagi saya untuk sedikit bisa meninggalkan pekerjaan rumah itu. Konselor menjawab, kayaknya kamu merasa bahwa orang tuamu itu tidak profesional dalam membebankan pekerjaan rumah kepada kamu. Hanya itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.